Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, bersama keluarga di rumah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang surah An-Nas. Sebelum belajar, Bu Guru ingin tahu, apakah sebelum belajar kalian selalu berdoa? Sudahkah berdoa menjadi kebiasaanmu? Mengapa setiap perbuatan baik harus disertai dengan doa? Dan apakah manfaat dari berdoa? Nah, yuk sama-sama kita simak. Kita sebagai seorang muslim harus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan seluruh makhluk seperti malaikat, manusia, dan juga setan. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ada yang patuh kepada Allah dan ada yang ingkar kepada Allah. Setan adalah makhluk yang sengaja mengajak manusia untuk berbuat kejahatan. Nah, untuk itu kita harus selalu berdoa agar terhindar dari godaan setan dengan membaca surah An-Nas ya. Bu Guru memiliki dua gambar. Yuk perhatikan kedua gambar tersebut ya. Bagaimanakah pendapatmu tentang anak yang terdapat pada gambar tersebut? Dan apakah kalian sudah membiasakan diri kalian untuk melakukan hal-hal yang dilakukan sesuai dengan anak yang ada pada gambar tersebut? Berkaitan dengan gambar tersebut, sikap anak yang terdapat pada gambar adalah membiasakan diri dengan selalu memohon kepada Allah sebelum belajar dan sebelum tidur. Tanpa kalian sadari, jika kalian tidak melakukannya, ketika kalian belajar, kalian akan diganggu oleh setan. Dan ketika kalian tidur, kalian pun akan diganggu oleh setan. Ketika kita belajar, kita menjadi malas. Dan ketika kita tidur, kita diberi mimpi-mimpi buruk. Karena apa? Karena kita lupa untuk berdoa. Jika kalian merasakan hal semacam itu tandanya kalian lupa berdoa dan kalian sedang diganggu oleh setan. Maka dari itu, yuk kita biasakan berdoa memohon kepada Allah dengan melafalkan surah An-Nas. Kalian harus tahu, apa sih surah An-Nas itu? Surah An-Nas adalah surah terakhir dalam Al-Quran. An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas adalah surah yang ke-114. Surah An-Nas ini terdiri atas 6 ayat. Surah An-Nas turunnya di kota Mekah, sehingga dia tergolong surah Makkiyah. Rasulullah selalu mengajarkan kita untuk membaca surah An-Nas sebelum tidur. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq disebut surah Al-Mu'awwizatain, yang artinya dua surah perlindungan, karena dapat dibaca ketika kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan dan kejahatan setan dan manusia. Kapan saja kita bisa membaca surah An-Nas? Surah An-Nas bisa kita baca sebelum tidur, atau ketika sedang berada di perjalanan, dan juga bisa dibaca ketika kalian merasa membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saatnya kita belajar melafalkan surah An-Nas. Simak baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah ya? Sekarang bacalah surah An-Nas secara berulang-ulang dengan baik dan benar. Kalian baca surah An-Nas ayat pertama. Setelah hafal, kalian bisa lanjutkan dengan ayat yang kedua, dan begitu seterusnya sampai selesai. Untuk menguji hafalan, kalian minta orang tua untuk menyimak hafalanmu. Dan kalau sudah hafal,
setorkan hafalanmu langsung kepada Bu Guru ya. Nah, demikian anak-anak, semoga apa yang Bu Guru sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian. Sekian dari Bu Guru, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.